Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea. Saya dari kelas B dengan NIM 24650079. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau mengerjakan 3 tugas, yaitu tentang membuat pola angka dan 1 mit, yaitu membuat aplikasi menghitung gaji pegawai di Unidayan. Langsung saja kita masuk pada programnya. Di sini yang pertama, public class from itu dia program ini untuk membuat kelas from 1 yang merupakan jendela from-nya. Sedangkan privat subbatem 1 yaitu bertujuan untuk menampilkan angka segitiga berdasarkan input yang akan kita inputkan sebentar di textbox 2. Di sini textbox 2 yaitu diambil sebagai inputan dan dicoba diubah ke tipe data integer dengan variabel n. Sedangkan yang pertama itu textbox clear ini dia bertujuan untuk membersihkan isi textbox 1, dan for is integer ini dia akan mengulang angka dari 1 sampai n. For j as integer sama dengan 1 atau i, dia akan membuat garis dari 1 sampai i. Supaya nanti sebentar ya akan kita running. Sedangkan subbatem privat subbatem 2 ini dia bertujuan untuk membersihkan isiannya nanti. Sedangkan textbox clear ini dia untuk menghapus hasil inputan, ya, hasil input dan hasilnya nanti yang kita masukkan. Sedangkan textbox 2 fokus ini dia untuk memindahkan kursor ke textbox 2. Langsung di sini privat subbatem 3 dia di sini bertujuan untuk memindahkan dari from 1 nanti ke from 2, dia akan kita masukkan ke from 2-nya. Sedangkan mihit ini dia untuk menyembunyikan from 1, sedangkan from 2 show ini dia untuk menampilkan from 2-nya langsung. Ini privat from 1 dia di sini bertujuan untuk pada saat pertama kali kita memuat dalam kode ini, dan dia tidak akan ada aksi untuk yang dilakukan saat di sini nanti. Baik, langsung saja kita mencoba meraninya. Di sini tinggal kita masukkan angka yang ingin kita input, contohnya angka 4. Langsung kita cetak saja, dia akan menampilkan pola segitiga angka tertingginya 4. Baik, langsung saja kita masuk pada from 2-nya itu pada yang pada privat subbatem 12 ini. Di sini ini dia adalah tombol utama untuk menghasilkan pola angka berdasarkan inputan di textbox 21 nanti akan kita inputkan. Pada if integer parse textbox 21 ini dia berfungsi untuk mencetak apakah inputan dari textbox 21 itu adalah bilangan bulat positif n. Sedangkan for integer sama dengan 1 tambah n, dia di sini untuk melakukan perulangan sebanyak baris yang akan kita masukkan saat tadi. Contohnya itu dari 1 sampai 5 yang akan kita, contoh yang 1 sampai 5, angka 5 yang akan kita masukkan, maka dia akan mengulangi
angkanya sampai 5 kali. Sedangkan if imit 2 sama dengan 1, then for J S integer sama dengan 5 to 1 step 1 berbaris dan J to string, dia di sini adalah baris ganjil I mod 2 sama dengan 1. Dia akan menambahkan angka dari 5 ke 1, contohnya 5 4 3 2 1. Sedangkan baris yang genap ini dia akan menambahkan angka dari 1 sampai 5, contohnya 1 2 3 4 5 nanti. Sedangkan text box 12 append text baris dan frame dia di sini untuk menampilkan pola tersebut ke text box 12 baris per baris jika inputannya tidak valid begitu. Sedangkan Magic Box Show ini dia untuk memasukkan nilainya jika dia tidak valid atau sudah tidak valid nanti nilainya. Sedangkan textbox 21 clear dan textbox 12 clear dan 21 box ini dia digunakan untuk mengosongkan. Dia akan mengosongkan inputan dan outputnya nanti setelah kita merunningnya. Sedangkan pada bottom 1 ini, pada bottom 1 mi hit dan from show, dia di sini untuk menyembunyikan from 2 dan menampilkan from 1 nanti. Sedangkan from 3 bottom 2 ini dia di sini privat sub bottom 2 klik, dia di sini untuk menyembunyikan dan membuka from 3-nya nanti akan kita input. Sedangkan di text box 21 di text change bevel sender as system object ini dia di sini akan kosong tetapi disiapkan untuk menanggapi perubahan teks di textbox 21. Contoh outputnya nanti langsung saja kita running. Baik, ini setelah kita running tinggal kita masukkan angka lalu kalimat cetak saja. Di sini dia angkanya dia akan menampilkan angka yang bolak-balik, contohnya dari 5 4 3 2 1 dia akan menampilkan lagi 1 2 3 4 5, begitu pula seterusnya sampai 5 kali angka yang akan diinputkan. Kita masuk saja pada bagian 3 ini. Di sini privat sub bottom 1 dia untuk menampilkan pola angka nantinya. Sedangkan di n as integer if integer 3 parse textbox 2 next and then dim hasil ekstrim ini dia akan memeriksa apakah inputan di textbox 2 itu bisa dikonfirmasikan menjadi integer yang valid ke variabel n nantinya. Sedangkan dim hasil as ini dia untuk menampilkan hasil dari string pola nanti. Ini titik 2 ini akan menampilkan hasilnya angka yang akan kita masukkan. Sedangkan di for is integer sama dengan 1 to n, for j as integer sama dengan 1 to i, hasil dan j string tanda kutip
dia di sini adalah segitiga naik. Contohnya itu jika N di sini adalah 4, maka dia angkanya itu dia akan dari 1 turun ke bawah. Dia akan mengikut dari 1, 2, 3, 4, 5. Dia itu akan hasilnya dia berurutan. Sedangkan for I as integer N kurang 1 to 1 step kurang 1 for J as integers to string ini dia dia segitiga turun atau polanya dia menurun. Contohnya itu dia dari angka 1, 2, 3, 1, 2, dan 1, dia hasilnya itu dari atas turun ke bawah. Itu dia itu dia akan menampilkan hasilnya terbalik dari yang naik tadi. Sedangkan text box 1 teks sama dengan hasil, di sini dia akan menampilkan text box 1 jika inputannya tidak valid. Nantinya jika inputannya tidak valid, message box show ini dia akan memperingatkan pengguna jika inputannya dia tidak valid. Nah, sedangkan privat subbatem 2 ini text box 2 clear, text box 1 clear, dan text box 2 fokus. Di sini dia akan membersihkan kedua text box dan mengembalikan fokus ke text box 2. Sedangkan privat bottom 4 ini bottom klik ini dia akan menampilkan from 2 dan menyembunyikannya ke from 3. Sedangkan bottom 3 klik default sender as system object ini dia akan menampilkan from 4 menyembunyikannya ke from 3. Baik, kita langsung contoh running saja tadi. Contoh kita masukkan 4 dan langsung kita cek. Ini dia gabungan hasil output yang akan kita masukkan. Hasil outputnya itu akan berurutan dari atas turun ke bawah dan kebalikannya juga. Kita masuk pada bagian 4. Pada bagian 4 ini yaitu meet, yaitu adalah aplikasi menghitung gaji. Langsung saja kita masuk pada programnya. Pada bagian yang pertama ini dia adalah sebentar program jika kalau kita belum menekan tombol tambah data, datanya belum bisa dimasukkan. Dia belum bisa dimasukkan nanti. Nah, pada bagian bottom 1 ini, jika kita sudah mengklik tambah data, dia akan sudah bisa kita masukkan beberapa data yang ingin kita masukkan. Sedangkan pada bagian combo box 1 ini, di sini dia adalah bagian-bagian jabatan yang akan kita masukkan, contohnya di tata usaha, di tekprodi, kaprodi, dekan, dan lain-lain. Di sini dia langsung termuncul gaji pokoknya dan persentase pajak persentasenya. Pada bagian tim astring data template ini dia untuk menghitung datanya. Tanggal ini adalah untuk kita memasukkan tanggal. Sedangkan di gaji pokok ini kita akan menginput gaji pokoknya. Di pajak ini kita akan memasukkan pajaknya, dan di hari kerja ini kita akan memasukkan berapa hari selama dia bekerja. Baik, di sini adalah tim total potongan as integer ini. Jika di bagian ini, jika kita izin dia akan
dikurangi dikali 20. Jika kita terlambat, dia akan dikali 5.000 jika satu kali terlambat, dan jika kita sakit, dia akan dikali 30. Jika dia akan menghitung total izin potong gaji lah. Jika yang tunjangan as integer ini, dia adalah berapa hari kita kerja, dia akan dikali 50 dan dikurang total potongan yang di atas ini seperti izin, terlambat, dan sakitnya. Sedangkan BIM gaji bersih ini, as integer ini, dia adalah gaji pokok ditambah pajaknya dan akan dikurangi dengan pajak. Selanjutnya di sini di bottom 2 ini dia akan mengklik nama lengkap. Jika kita memasukkan nama sebentar, dia akan menginfokan atau mengkonfirmasi ke kita jika kita ingin menginputkan data tersebut. Dan ini adalah bottom 3 ini, dia adalah bagian yang jika kita ingin menghapus nama atau data-data yang ingin kita hapus, dia akan meminta kita untuk mengkonfirmasinya ulang. Sedangkan di combo box 2 ini, dia adalah menghitung bulan berapa kita masuk kerja. Contohnya Januari, Maret, Mei, Juli, dan Agustus, dan Oktober, seperti Februari di sini. Dan dia adalah jumlah satu bulan itu berapa. Contohnya di bulan Februari itu kan 28 hari, seperti jika di Maret, Mei, dan Januari ini kan 31. Sedangkan ini di textbook tadi, jika kita izin, dia akan dikurangi 4. Jadi jumlah di harinya itu akan dikurangi 4 jika kita berapa izin. Sedangkan di privat bottom 4 ini, dia akan menutup. Baik, langsung saja kita merunningnya. Ini jika kita mengklik tambah, dia akan muncul, sudah bisa kita menginputkan. Contohnya kita masukkan saja namanya dengan jabatan usaha, kita pilih bulan di Januari, dia masuk kerja, sakit 1, tanpa keterangan 2, izinnya 1. Langsung saja kita hitung gajinya, dia akan mengonfirmasi di kita. Nah, jika kita ingin menghapusnya itu cukup klik di bagian kiri ini dan klik hapus. Dia akan mengonfirmasi di kita. Jika kita ingin menghapusnya, klik saja ya, maka dia akan terhapus namanya. Jika ingin kita keluar dari program, klik saja keluar tadi untuk menutupnya, menutup aplikasi. Baik, sekian, itulah video dari saya. Bila ada dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.